Bedanya bener-bener harus dicopot ego sebagai aktornya. Ya pas aku di belakang layar aku adalah kru gitu. Kayak pokoknya dia bilang kayak kenapa sih zaman sekarang tuh cowok tuh terlalu banyak dituntut gitu. Terus aku merasa gak terima dong. Maksudnya apa nih? Padahal cewek juga banyak dituntut, tapi kan kita nggak mungkin yang kayak banyak tuntutan nih gitu kan. Kita nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi aku kayak Prilly, Kak Arif. jadi gimana? Tos dulu. Ini Prilly baru aja pulang. Tadi baru landing ya? Landing dari airport langsung ke sini. Iya. Ngapain sih? Itu Jember Fashion Carnaval. Terus aku di sana mewakili komunitas aku kan, Generasi Peduli Bumi. Jadi di sana tuh menampilkan kostum dari sedotan bekas. Oke. Tapi aku stay sampai selesai acara karena aku beresin sampahnya. Iya, soalnya ngelihat di Instagram Prilly itu kayak lagi bersihin pantai, apa sih itu? Ada yang bersihin pantai, terus kemarin bersihin Jember, bersihin acaranya. Ini anak nggak ada capeknya ya kayaknya ya. Jam 2 pagi lah. Kenapa Prilly? Kenapa banyak sekali yang dilakukan? Kan lagi promo film juga segala macam. Nggak capek? Capek tapi seneng aja sih ngelakuinnya. Nggak ada kepikiran mau ngapain gitu yang untuk membahagiakan diri sendiri atau bahagia kayak gitu? Itu bahagia kayak gitu. Iya, asik ya, sambil asik edukasi gitu, iya. Terus kita jadi apa ya, jadi deket sama masyarakat di sana gitu kan. Jadi berasa kayak orang normal aja, orang biasa, kayak bukan artis gitu. Nah itu ini yang membuat bahagia gak sih? Betul. Iya. Lebih dianggap manusia ya? Lebih dianggap manusia. Karena ini mungkin buat sebagian orang yang gak relate ya. Ketika kalian udah jadi orang terkenal, kalian udah jadi artis, kalian jadi influencer, punya banyak followers, punya banyak fans, kadang kita tidak merasa dianggap sebagai manusia. Iya. Jadi kayak numbers aja gitu loh, kayak betul. Lo artis. Iya. Terus kayak ya udah public figure, nggak boleh capek, nggak boleh kurang gitu kan. Dan semua orang jadi baik. Iya. Tapi semalam tuh bersih sama masyarakat tuh bener-bener gabung sama masyarakat. Terus aku bilang boleh minta foto tapi harus ngeliatin sampahnya mana gitu. Jadi mereka yang mau foto ikut mengutin sampah, kan seru jadinya. Seru. Iya. Ini kita terakhir ketemu itu terakhir bikin konten bareng itu 3 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Kita coba update kehidupan Prilly 3 tahun ini. Gimana? Film gimana? Terakhir gimana? Film alhamdulillah ya udah lebih dari 1 juta penonton. Deg-degan banget sih. Udah 1, berapa sekarang? Udah 1,1. Udah 1,1. Ini film kedua dan sama Umay juga ya? Iya. Film kedua yang aku bekerja di belakang layar. Aku executive producer dan chief of marketing promotionnya. Jadi deg-degan banget ya, kita tahu ya orang marketing kalau lagi tayang itu deg-degannya kayak apa. Ini soalnya ini adalah obrolan yang pernah kita obrolin dulu pas dulu kita ngobrol-ngobrol yang di mobil tuh. Iya. Waktu itu Prilly bilang Prilly pengen banget punya PH sendiri. Iya. Itu belum ada tuh 3 tahun yang lalu. Sumpah ya. Dan akhirnya kesampaian. Itu omongan adalah doa makanya. Dengan film pertama itu 2,2 juta. Gimana itu rasanya itu? Gak nyangka sih. Karena aku sama Uma itu kan kayak anak muda yang nekat ya. Kayak maksudnya kita kalau bikin PH itu harusnya kan benar-benar udah, maksudnya kita punya punya senior yang benar-benar ada on board gitu. Ini kita benar-benar anak muda, punya ide, terus juga punya keinginan kayak kita bikin PH supaya kita bisa bikin cerita sendiri. Bosan gak sih lo dapat peran itu aja gitu. Okay. Terus Umay juga yang kayak, ya gue juga bosan kayak kalau gue nggak bikin PH juga kayaknya nggak ada yang bakal percaya sama gue buat jadi sutradara. Aku pun kayak, iya kalau gue nggak bikin PH sendiri juga siapa yang mau jadiin gue produser? Gue nggak punya pengalaman. Yuk kita bikin. Jadi didasari sama rasa ingin tahu kita, dan kita tahu kita nggak bisa punya kesempatan itu, kita bikin kesempatannya untuk diri kita sendiri gitu. Umay umurnya berapa pas bikin PH itu? 19. Hah? Emang sekarang umur dia berapa? Dia baru 23. Umay itu baru 23? Iya. Oke. Mau 23. Oke. Mau 23. Menarik nih. Iya. Kalian bikin berdua doang? Kita bikin berdua. Jadi yaudah lo punya cerita apa? Terus kita diskusi, cerita, dapet lah bikin deck berdua. Abis bikin deck, oke, ini decknya udah ada, duitnya mana? Nah, terus tapi kita nggak asal bikin deck ya, kan kita juga punya grup sama Pak Monty Tiwa dan Mas Andi Rianto. Jadi decknya kita kasih ke mereka untuk mereka liatin. Mereka juga kasih emotional support, kasih Pak Monty waktu itu sampai sekarang pun supervisi kreatif kita. Jadi dari segi kreatif tuh Pak Monty banyak ngasih saran. Mas Andi juga yang selalu isi scoring film kita.
Abis itu ya udah kita keliling mencari investor dan mencari partner yang percaya sama kita kalau kita bisa. Tapi gila loh, film pertamanya udah langsung sukses. Waktu itu gue nonton premiernya waktu itu kan lagi di tengah-tengah pandemi banget. Iya, kita film Indonesia pertama yang nekat tayang saat itu memang. Itu nekat banget karena itu awal-awal orang mulai mau nyoba-nyoba ke bioskop lagi. Betul, dan itu kapasitinya pertama 70%, terus turun lagi ke 50% karena ada Omicron kan waktu itu. Dan itu bisa tembus sampai segitu. Akhirnya kan sebenarnya film kedua setelah itu kan jadi beban banget. Pasti. Karena orang udah ngasih standarnya segitu tuh. Iya, pasti. Apa yang kalian rasakan kemarin pas bikin? Jadi beban gak? Pasti jadi bebannya kayak ini orang udah percaya sama kita. Ternyata kita adalah dua anak muda yang bisa nih bikin film nih. Terus di film kedua ini ya alhamdulillah karena film pertamanya sukses, pasti banyak dong partner-partner yang ingin bekerja sama-sama kita gitu kan. Hah, Umay sama Prilly bikin film, loh bisa nih orang berarti gitu. Akhirnya banyak lah partner-partner yang akhirnya percaya sama kita. Oke, dan mau mempercayakan uangnya, asetnya buat kita gitu. Satu, itu bebannya di situ. Dua, standarnya kita udah punya 2 juta penonton nih di film pertama. Jadi di film kedua ini production value-nya harus naik kelas, marketingnya harus naik kelas. Kemarin waktu Kukira Karuma marketingnya via sosial media doang gitu. Sekarang walaupun via sosial media tapi benar-benar harus terkonsep semuanya, nggak bisa template gitu. Terus juga film pertama mengangkat isu soal mental health. Film kedua kita mau angkat isu apa? Masa ya kita mau ngangkat isu yang asal-asalan, asal laku aja kan nggak juga. Kita juga harus memenuhi standar-standar yang udah kita bangun di awal gitu. Tapi apa bedanya, Pril? Biasanya di depan layar, terus akhirnya jadi ya walaupun itu di depan layar juga ya. Tapi kan maksudnya ada kerjaan di belakang layar yang dihandle juga. Bedanya apa? Bedanya bener-bener harus dicopot ego sebagai aktornya. Ya pas aku di belakang layar aku adalah kru gitu. Sama aja posisinya sama kru, walaupun title-nya executive producer, chief of marketing ya, nggak mau tahu gitu. Namanya kita PH, masih PH kecil, kita masih baru banget, nggak ada siapa di atas siapa gitu. Tapi kan walaupun PH kecil, PH baru kan banyak nih yang muji-muji kalian nih, katanya kalian duo maut. Terlalu berlebihan gak kira-kira orang yang bilang kalian duo maut? Karena kan sebenarnya kalian baru 2 film juga gitu. Iya. Gimana tuh kira-kira? Ya, Umay gimana sih? Umay gimana dia? Ya kita agak takut sih dengan duo maut. Iya, dengan duo maut dan duo tidak terkalahkan ini ya. Karena aku sama Umay itu kita cocok bekerja. Karena emang kita temenan banget. Kita temenan banget dan di saat kita kerja tuh kita sama-sama ambis. Kita berdua emang anak ambis. Yang nggak mau kerjaannya ini jelek gitu. Terus karena kita temenan, kita nggak ada filter nih untuk ngekritik satu sama lain. Makanya kita bisa ada di hasil yang kita sama-sama puas gitu. Ya mungkin makanya dibilang duo maut karena bisa menghasilkan karya yang akhirnya works di penonton gitu kan. Ya tapi sebenarnya karena kita temenan sih, karena kita sahabatan aja. Itu pas baru bikin PH katanya ini ya, diremehkan gitu ya, katanya kayak nyari pemain susah gitu. Iya pastilah. Siapa? Ya tapi kan maksudnya kalian bukan orang baru juga di dunia film gitu. Betul, kita memang bukan orang baru di dunia film, tapi kita bekerja di depan layar. Di saat kerja di belakang layar, it's totally different. Itu teman-teman pas baru diajakin juga pada nolak-nolak? Ada yang nolak, kayak ada yang nolak, ada juga yang kayak serius Prilly sama Umay bikin film, mau bikin film apaan gitu loh. Terus kalian gimana? Ya kita kayak iya mau bikin film ini, dan aku untungnya saya anak PR ya. Jadi di saat aku mempresentasikan filmnya ya nggak ngasal dong, decknya bagus, ceritanya bagus, dan ini mau mengangkat soal mental health, kita juga nggak akan bikin film ngasal gitu. Terus kita kasih lihat juga karakter decknya. Karena untungnya kita sama-sama aktor, kita tahu kebutuhan aktor tuh apa. Jadi kita manjain lah aktor kita bikin karakter deck sampai dari zodiak, playlist zodiak karakternya dikasih tahu, playlist karakternya dikasih tahu, backgroundnya kayak gini, pokoknya sedetail mungkin. Jadi pas kita presentasi orang juga kayak oh ternyata mereka serius gitu. Cuma pas baru-baru WhatsApp gitu kayak halo, aku lagi mau bikin film nih gitu, kita kepikiran pengen kamu yang main gitu-gitu, gimana? Ada yang nggak bales, ada yang aduh nggak bisa, sorry ya schedule sibuk, padahal enggak gitu. Tapi kebantu dong privilege Prilly dan Umay. Iya tapi kan mereka tuh melihat aku sebagai aktor, tiba-tiba jadi produser tuh gimana sih? Tetap masih ada ragunya ya? Pasti, karena produser kan kerjaannya beda banget kan. Benar-benar produser tuh bertanggung jawab dari nol, dari penulisan skrip, dari syutingnya nanti gimana,
terus post pro-nya gimana, promosinya gimana. Kalau film bagus tapi nggak ada promosinya kan juga pemain rugi dong, nanti filmnya nggak laku atau gimana gitu kan. Tapi kamu selama ini pas dulu zaman-zaman masih syuting segala macam, kamu tipikal yang terima beres atau ngikutin tuh journey-nya? Paling nggak mantau gimana caranya. Aku pasti nggak terima beres, pasti aku ikut ke marketing tim mereka. Walaupun bukan film kamu. Walaupun bukan film aku, pasti followers aku tahu banget kalau aku launching film, aku posting paling banyak dan posting paling tidak hitung-hitungan ya. Maksudnya feeds aku isinya bisa film aku semua gitu. Mau engagement turun pun tetap aja aku hajar posting promo. Kan kita kalau posting promo pasti engagement untuk diri sendiri turun kan. Ini artis yang bertanggung jawab nih. Ya karena menurut aku kesuksesan film itu juga kesuksesan aktornya gak sih? Semakin banyak film ditonton, semakin banyak juga orang yang melihat kualitas acting lo, orang ngelihat performance lo gitu. Jadi aku sih nggak pernah terima jadi ya, bahkan dari awal syuting film horor pun aku ikutan masuk ke marketing timnya gitu. Itu dari PH kalian ya? Ini udah film kedua nih. Kalian ada target nggak setahun berapa gitu? Pasti harus ada target. Berapa target kalian tahun ini? Tahun depan target kita tuh minimal 3. Ini film terakhir tahun ini berarti satu aja? Film terakhir tahun ini. Tapi kita udah ngerjain 3 series. Wow. Jadi series juga gitu. Ganggu kerjaan yang lain nggak? Ya pasti waktu kebagi ke sini semua kan. Karena kerjaan film itu atau bikin series itu nggak bisa yang kayak ngantor dari jam 9 jam 5 sore udah pulang gitu. Kita dari pagi sampai jam 11 malam baru pulang gitu. Namanya juga industri kreatif ya. Jadi pastilah ada kerjaan-kerjaan yang waktunya harus ngalah gitu. Si Umaynya happy juga? Happy dia. Nah ini kalian berdua doang kan? Berdua. Kalau untuk proses kreatifnya kalian diskusinya berdua aja atau banyak? Kita udah punya tim kreatif. Oke. Jadi sejak Kukira Kau Rumah, terus kan kita produksi seri-seri terus. Nah kita hire lah anak-anak muda untuk jadi tim kreatif kita. Itu tim kreatif kita umurnya di bawah aku semua. Oh ya? 23, 22. Kamu paling tua di situ? Aku paling tua di situ. Jadi itu Gen Z semua isinya tuh? Gen Z semua. Gen Z 22, 23 gitu. Dan mereka yang belum pernah nulis naskah, kita kasih kesempatan untuk nulis naskah film. Oke, ini jadi make sense kenapa temanya kebanyakan mental health. Mental health, terus juga AI kemarin, ya kan? Ide-idenya jadi lebih liar gitu. Karena mostly Gen Z juga isinya. Iya. Dan kita perlu ide-ide mereka. Kalian targetinnya siapa sih penontonnya? Marketnya yang dituju dari film-film kalian? Oh, kalau target penonton yang pasti harus masif ya. Jadi dari umur 13 sampai umur 50 gitu. Makanya film kita walaupun isunya tuh anak muda, tapi tetap di dalam filmnya tuh ada unsur keluarga, ada unsur orang tua. Jadi orang tua yang nonton juga jadi punya pandangan baru. Oh gini ya ngedidik anak zaman sekarang gitu. Atau oh ini yang mungkin anak gue rasakan tapi gue nggak tahu gitu. Ya. Dan kemarin pun pas kita launching Kukira Kau Rumah, itu banyak banget DM masuk kayak makasih ya Kak, aku jadi bisa ngejelasin ke papa mama aku apa yang aku rasain. Dan itu adalah tujuan kita bikin film gak sih? Untuk membuka perspektif baru. Itu yang priceless ya? Priceless. Dan pas ketika berhenti di sini pun banyak DM masuk ke aku, Kak makasih ya, aku tuh kayak Dita karakter aku yang denial sama kehilangan. Aku gak pernah ke makam papa aku karena aku rasa doa aja cukup. Tapi pas nonton film kakak, aku jadi ke makam dia lagi bareng sama mama. Jadi hubungan aku sama mama lebih baik. That's priceless. Itu lebih priceless daripada 1 juta penonton. Kita bisa ngerubah hidup orang gitu, ngerubah perspektif orang. Prilly yang ini beda banget sama Prilly 3 tahun yang lalu pas kita ngobrol. Karena 3 tahun yang lalu itu masih seputar kan isunya itu dulu kan Prilly banyak hatersnya dulu. Dulu kan dulu yang diomongin haters. Body shaming segala macam. Nah ini udah beda banget nih Prilly 3 tahun kemudian ini udah ini udah beda banget. Dan Prilly, kamu ngerasanya gimana? Kamu ngerasa nggak sekarang lagi di puncak karir kamu nih? Karena yang tadinya pembahasannya berkutat di body shaming, haters dan lain-lain, sekarang udah mulai pencapaian film segala macam. Happy nggak? Happy dong. Happy dong, akhirnya orang nggak usah komentarin soal personal life ya. Gimana sekarang? Apa yang berubah? Yang berubah yang pasti dari segi pemikiran aku sih. Maksudnya kalau dulu aku masih terganggu sama hal-hal seperti itu gitu. Yang akhirnya membuat aku tuh nggak produktif karena ngebuat aku lebih fokus sama omongan orang tentang diri aku gitu. Tapi karena aku fokus sama diri aku, fokus sama kerjaan aku,
orang jadi shifting juga kan pandangannya gitu. Iya. When you focus on yourself, orang juga akan fokus sama apa yang lo kerjain akhirnya gitu. Dan nggak pernah lagi sih nerima hate comments, alhamdulillahnya. Dan pada akhirnya akan lebih menyenangkan baca komen yang mengkritik karya daripada body shaming, segala macam. Iya, malah kalau yang mengkritik karya itu setiap aku cinema visit ya aku bilang suka nggak suka tetap review ya, karena kita perlu banget nih sebagai PH baru, kita perlu banget evaluasi gitu. Dari Kukira Rumah pun ada banyak bad reviews, itu jadi evaluasi kita supaya lebih baik di produksi selanjutnya kan. Dan itu lebih menyenangkan karena menghasilkan uang nggak sih gitu, daripada lo cuma ngatain gue gendut atau cuma ngatain kayak kok single terus kapan nikah, itu nggak menguntungkan apa-apa gitu kayak. ini benar. Dulu itu kan kamu kan pernah bilang ya, kamu tuh ngerasa hidup kamu nggak tenang dulu gitu kan. Iya. Sekarang gimana? Tenang banget lagi, alhamdulillah ya Allah. Berarti udah beres tuh masalah yang dulu semuanya itu udah lewat, ini udah bab baru banget ya. Iya, udah beres sih. Dan sebenarnya itu juga tergantung dari kitanya. Kayak publik ngelihat kita ya tergantung kita juga mau dilihat publik kayak gimana gitu. Mungkin kalau dulu aku terlihatnya weak gitu ya, atau aku nggak berani menyuarakan pemikiran aku, jadi orang juga nggak tahu apa sih yang sebenarnya lo lakuin gitu. Apa sih yang lo suarakan gitu. Orang lebih fokus sama personal life aku. Mungkin dulu di kerjaan aku kurang total mungkin, I don't know gitu. Nah sekarang ya aku rubah lah, aku lebih fokus di kerjaan. Terus aku juga lebih bersuara, menyuarakan apa yang aku anggap benar, apa yang aku percaya. Dan ternyata itu dilihat sama banyak orang juga, dibilang aku mewakili banyak perasaan banyak orang juga. Dan akhirnya orang tahu perspektif aku dan nggak pernah terlalu fokus sama kehidupan personal lagi gitu. Nah ini akhirnya kan belakangan ini kalau kita perhatiin, kamu kan akhirnya jadi sering ngomong tentang woman empower, mental health segala macam. Bosan nggak ditanyainnya akhirnya tentang itu terus, atau kamu akhirnya seneng emang itu yang pengen disuarakan gitu? Nggak bosan sih, karena setiap gini ya, kalau misalnya podcast gitu aku tuh nggak pernah berharap dan nggak pernah nyangka bakalan viral gitu, makanya kaget kalau trending tuh deg-degan. Kemarin ada yang viral. Iya. Kemarin ada yang viral yang ini, yang sama Bocum ya. Iya. Itu kaget banget dong. Itu kan itu kan ke podcast dia buat Iya. Itu kan ke podcast dia buat promosi series ya. Gue kenal Bocum lagi, jadi kebayang paniknya Bocum kayak gimana tuh. Ya terus jadi kayak aku viral. Umay waktu itu nelfon, lo trending kenapa? Dan pada saat itu nggak merasa melakukan apa-apa dong, kayak hah, trending apaan May? Positif atau negatif? Yang gue baca sih positif ya. Serius? Akhirnya aku langsung ngecek dong Twitter. Astaga, gara-gara ini ternyata gitu. Dan ternyata komen-komennya banyak perempuan yang juga merasakan seperti itu, tapi nggak tahu cara menyuarakannya gimana. Jadi pas ada satu orang yang menyuarakan, di retweet dan di komen dan di repost, makanya viral gitu kan. Itu kayak Bocum 4 hari nggak keluar kamar. Oh ya, ini jadi mungkin kita call back dikit ya. Jadi konteksnya ini adalah waktu itu Prilly podcast sama Bocum. Waktu itu Bocum ngobrolin apa ya? Nggak, pokoknya dia bilang kayak kenapa sih zaman sekarang tuh cowok tuh terlalu banyak dituntut gitu. Terus aku merasa nggak terima dong. Maksudnya apa nih? Padahal cewek juga banyak dituntut, tapi kan kita nggak mungkin yang kayak banyak tuntutan nih gitu kan. Kita nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi aku kayak nggak juga sih, tergantung elunya sih. Kalau lo nya berperilaku seperti cowok yang bisa dituntut, ya cewek pasti nuntut gitu. Kalau nggak mau dituntut, jangan pura-pura berpower gitu. Oke, ini kalau Bocum nonton ini PR Cum. Tolong dipelajari lagi obrolan ini, nanti ditanyakan lagi pas udah ada jawabannya Cum ya. Loh, itu kan problem aku juga soalnya kan. Iya. Maksudnya kayak apa sih gitu. Ya itu tentang cewek nih ya, mental health. Kenapa selalu akhirnya banyak arahnya ke sana obrolannya kita? Karena penting banget dan nggak banyak orang tuh aware sama itu gitu. Mereka ngerasa datang ke psikiater atau datang ke psikolog tuh aib. Karena berarti something wrong with you. Padahal datang ke psikolog tuh nggak harus ada masalah. Misalnya lo nggak percaya sama siapa-siapa di dunia ini, takut curhatannya dibocorin, curhat ke psikolog juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada tempat untuk kita bisa meluapkan emosi kita gitu-gitu. Jadi sebenarnya yang aku suarakan tuh kayak gitu sih. Nggak apa-apa kalau kita tuh kenapa-kenapa, jangan malu, jangan ngerasa itu aib. Nggak apa-apa untuk minta tolong sama orang, ask for help gitu. Tapi ini mungkin sebenarnya di kalangan public figure, di kalangan teman-teman kita juga banyak banget yang rutin ke psikolog, dan itu juga apa namanya, nama-nama besar juga bahkan ke psikolog rajin juga gitu. Tapi mungkin emang nggak semua orang publish kalau dia ke psikolog.
Itu sih kayaknya problemnya yang bikin orang-orang kayaknya generasi yang di atas kita nih. Nggak tahu deh, mama aku aja deh misalnya ya. Iya. Di zaman orang tua yang baby boomers itu, mereka kalau misalnya dia udah ngomong tentang psikolog pasti langsung yang kenapa emang mama gila. Iya atau nggak kayak kamu kenapa kamu gitu. kenapa gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu hal yang kita butuhkan kan. Iya makanya aku juga aku kan orangnya diskusi juga ya sama orang tua gitu. Jadi kalau misalnya aku ke psikolog, aku juga bilang ke mereka. Tapi juga aku nggak bilang ini aku kayak gini, enggak. Aku bilang kayak aku ke psikolog emang soalnya aku perlu tempat cerita gitu. Oke, Prilly, ada nggak hal-hal yang menurut Prilly itu kayak, aduh kalau yang hal ini jangan dibahas deh di depan gue gitu, atau sebenarnya kamu apa aja aman? Ada hal yang bisa trigger nggak? Kalau misalnya di suatu tempat gitu tiba-tiba ada yang nanyain itu terus kamu kayak apa sih gitu? Triggernya jadi aku ngapain? Triggernya jadi kamu jadi nggak nyaman. Dan ya ke-trigger aja jadi nggak nyaman dan udah nggak pengen ngobrol lagi. Bahas masa lalu sih. Masa lalu yang mana? Masa lalunya kan banyak banget. Ya masa lalu terus menyebut orangnya gitu. Itu kayak aku nggak nyamannya tuh karena takut orangnya nonton, terus dia juga nggak nyaman gitu. Karena nyenggol-nyenggol orang lain juga. Karena nyenggol orang lain. Jadi kalau bahas aku personal tapi tidak menyebut merek, itu aku nggak apa-apa gitu, nggak nyebut nama orang gitu. Tapi kalau ditanya terang-terangan, ini gimana gitu, aku nggak enak jawabnya karena takutnya jawaban aku salah, terus nanti orangnya nonton, aku tuh nggak enak banget, nggak enakan soalnya. Jadi kalau misal mau bahas masa lalu pun jangan nyebut orangnya siapa gitu. Ini dia dewasa banget, padahal kita baru nggak ngobrol 3 tahun. Dia udah jadi kayak gini sekarang. Hidup keras yang membuat aku harus bertumbuh. Ini kamu tahun ini umurnya 47 apa? Kenapa dia jadi kayak gini? Ini bahkan ada yang nanya ya. Ini tim aku nulis di situ ya. Titip pertanyaan. Ini kan kayaknya banyak banget hal yang bisa Prilly lakukan. Kayaknya semuanya dilakukan gitu, dari main film, main sinetron, bikin film, jadi produser segala macam, bersihin sampah. Apa yang Prilly nggak bisa lakukan? Terus masak juga. Itu viral kemarin yang masak yang banyak banget itu. Iya, itu tiap tahun dilakukan sebenarnya. Cuma baru diposting aja. Itu emang tiap tahun kayak gitu? Tiap tahun kayak gitu. Keluarga aku besar. Dan mama saya orangnya itu baik banget. Kalau lebaran selalu berbagi ke tetangga, walaupun tetangganya nggak ngerayain lebaran. Tiap tahun kamu yang masak? Tiap tahun aku yang masak. Jadi bagi tugas. Jadi mama tuh tugasnya misalnya kalau lebaran, misal kita mau pembaruan toples gitu, ya dia beli toples gitu. Dia yang keliling beli toples, beli taplak meja. Karena kan kita nerima tamu ya. Jadi dia bagian rumah tuh beli taplak meja, beli toples, beres-beres rumah, beli pengharum ruangan. Jadi mama seharian bakalan keliling mall lah untuk beli keperluan rumah. Aku di dapur seharian gitu. Itu masak bisanya dari kapan? Pagi sampai jam 8 malam lah. Enggak, bukan maksudnya bisa masaknya. Bisa masak. Bisa masaknya itu dari kapan? Dari SD. Hah? Iya. Bentar. Bukan kamu waktu itu syuting mulu ya tiap hari ya? Enggak, aku kan mulai syuting SMP lah. Dan aku pun terakhir pertama kali syuting itu jadi koki cilik. Pertama kali syuting jadi bolang, terus jadi koki cilik. Jadi emang masak-masak terus. Tapi kan ada opsi beli sebenarnya. Nah, di keluarga aku jarang beli. Apalagi dulu waktu belum ada aplikasi. Mana ada beli? Karena kosnya lebih mahal daripada masak. 10.000 itu dulu udah bisa jadi sayur asem, ikan, tempe, tahu. Kalau beli cuma dapet gado-gado 2. Sekarang kalian jangan heran kenapa Prilly kaya sekali. Kenapa Prilly semakin kaya? Karena mindsetnya seperti ini. Mau bahas personal dong dikit aja. Oh ya boleh. Kamu udah berapa lama? Apa? Tidak punya pacar? Mau 2 tahun kali ya. Sepi. Nggak ada yang rame sebenarnya hidup aku. Tapi nggak ada pacar aja. Enggak, sebenarnya ada beberapa nama yang gue tahu waktu itu pas lagi deket. Tapi nggak jadi ya. Tapi kan gak. Tapi kira-kira Prilly, kira-kira nih. Maksudnya ini kan kamu kan paket lengkap banget nih. Nggak tahu ya. Kamunya milih-milih banget kali. Nggak milih-milih banget. Kalau orang tua kamu pilih-pilih nggak? Nggak juga lagi. Ada pressure nggak? Nggak. Nah itu yang penting itu. Mereka itu terserah aku. Yang penting aku bahagia.
Itu privilege loh punya orang tua kayak gitu. Privilege banget. Karena banyak banget di luar sana orang tua yang ngejar nikah, ngejar jadi pegawai negeri, ngejar karir, ngejar ini. Nggak ada. Aku pernah menerima WhatsApp dari papa aku. Tiba-tiba dia WhatsApp, mungkin dia lagi baca berita yang nggak enak kali ya. Tiba-tiba dia baca, Pril, papa nggak apa-apa, kamu nikahnya nanti aja, kapan-kapan aja terserah kamu, asal jangan nikah sama orang yang salah. Idaman banget itu. Jadi aku kayak terima kasih pak, terima kasih, dan sampai detik ini tidak pernah nanya pasangan mana, nggak pernah. Sampai detik ini nggak pernah nanya. Itu privilege loh. Itu privilege banget. Deket sama siapa sekarang nggak pernah ditanya gitu. Itu privilege banget. Privilege banget. Mereka nggak pernah nanya pasangan aku siapa, nggak pernah nanya deket sama siapa, ada yang deketin nggak pernah. Dari keseharian kamu nih, dari 100% keseharian Prilly, kamu paling banyak ngabisin waktu buat ngapain? Kerja. Iya kerja. Ya kerja yang mana? Semuanya jadi satu sih ya, kayak ya misalnya sekarang lagi fokusnya di film, pasti lebih banyak film, yang lain pasti kerjanya mobile gitu kan, via online aja, meetingnya ya zoom aja. Tapi misalnya film lagi istirahat sedikit, aku harus fokus ke yang lain juga gitu. Jadi emang. Terus kamu ngatur liburnya gimana biasanya, kayak nyisihin waktunya? Aku pengen libur deh 1 bulan berapa kali gitu? Bisa sih, tapi nggak bisa sering. Maksudnya itu kamu atur nggak liburnya atau ya udah sekosongnya aja? Atur sih, harus atur. Biasanya ngapain? Diving. Oh ya? Gila, ini cewek beneran bisa semuanya. Di mana? Di mana? Aku minggu depan tuh ada kerjaan di Ambon. Terus akhirnya kerjaannya cuma sehari, aku extend karena aku mau diving. Jadi selip-selipinnya dari situ. Kalau gitu pertanyaan tadi kayaknya harus dijawab. Apa satu hal yang Prilly nggak bisa lakukan? Kayak semuanya bisa. Naik motor. Naik motor nggak bisa, nggak nyampe. Ini gue rada nggak percaya sih ya, karena berhubung Prilly itu kan anak Tangerang banget nih. Nggak ada cewek Tangerang nggak bisa naik motor. Karena dipingit pak aku. Emang nggak boleh naik motor? Aku dipingit dari dulu nggak boleh naik motor sama papa. Pengen bisa naik motor nggak? Pengen, karena banyak adegan yang mengharuskan aku naik motor. Film terakhir aku harus naik motor. Pernah belajar nggak? Nggak boleh. Jadi sama papa tuh kayak dulu memang sepupu aku ada yang pernah kecelakaan naik motor. Oke. Jadi dia tuh, papa aku tuh trauma, orang tua aku tuh trauma karena dia ngerasa kalau naik motor jatuh yang kena langsung badan gitu, sedangkan kalau mobil ada airbag gitu loh. Ya, make sense. Mereka mikirnya kayak gitu dan takut banget ngeliat badan aku kecil terus naik motor gitu. Gimana cara ininya? Nggak, ya namanya orang tua kali ya. Dan aku emang nurut aja, ya udah kalau nggak usah naik motor, karena kasihan juga kalau bikin orang tua khawatir kan. Jadi ya udah ya apa enggak gitu. Ini Prilly benar-benar paket lengkap yang bisa dari A sampai Z. Gue rasa ya, kenapa sekarang akhirnya nggak ada yang nge-head Prilly lagi? Karena bingung juga nyari celahnya mau di mana akhirnya. Oke, Prilly, terakhir deh. Kira-kira apa yang kamu mau sampaikan nih? Kamu ngomong ke kamera. Oke. Untuk Prilly 10 tahun yang lalu. Oke. 10 tahun yang lalu, umur 17 tahun. Dan untuk Prilly 10 tahun yang akan datang. Oke. Untuk 10 tahun yang lalu, Prilly 10 tahun yang lalu aku minta maaf. Karena Prilly 10 tahun yang lalu tuh banyak menyalahkan dirinya, banyak membenci dirinya gitu. Setiap dia ngaca, dia pasti melihatnya tuh kekurangan gitu. Aduh, kayaknya aku gendut, kayaknya aku gini, kayaknya aku pendek. Banyak menghukum dirinya sendiri gitu. Padahal apa yang dilihat kekurangan tuh belum tentu kekurangan. Jadi I wanna say sorry to myself 10 years ago. Terus untuk Prilly 10 tahun yang akan datang, you did a great job. Suka nih, pede banget. Nggak, maksudnya pede ini good way ya. Iya dong, maksudnya kalau bukan kita yang acknowledge kerja keras kita, siapa? Kita nggak bisa berharap orang tuh menghargai kita. Tapi at least kita bisa hargain diri kita sendiri. Prilly 10 tahun lagi ini kita putar lagi ya, karena omongan adalah doa. Obrolan kita 3 tahun yang lalu akhirnya kesampaian semua udah di tahun ini. Kita lihat apa yang akan Prilly lakukan lagi di tahun-tahun berikutnya. Prilly, congrats ya filmnya. Ditunggu film-film berikutnya. Ya, tungguin ya. Paling cepet kapan seriesnya? Series? Series yang aku produserin tapi tidak di depan layar, sebentar lagi sih, dalam hitungan bulan tayang. Tapi kalau yang aku main belum tahu, lagi nyari tanggal. Kalau film masih tahun depan. Thank you, congrats ya. Salam buat Umay. Thank you, Kak.